LGBT. Dan tidak membendung. Kerusakan yang sifatnya samar batin, yaitu keyakinan terhadap Islam, keyakinan terhadap akidah Islam, keyakinan terhadap rukun Islam, rukun iman, bisa di akhir zaman itu hilang begitu saja tanpa terasa. Walaupun dia masih sholat, walaupun dia masih berpuasa, walaupun dia masih memberikan zakat, bahkan masjidnya 7 tingkat. Besar sekali. Uangnya triliunan. Ya. Rekeningnya 256 apa 59. Sugih. Harta bisa. Siapapun bisa potensi keluar dari Islam. Nah ini, makanya tidak pernah aman kita. Rasulullah selalu berdoa, apa yang doa paling banyak dari Rasulullah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ala dinika. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati saya atas agamamu. Rasulullah maksum, orang yang terjaga, tidak mungkin masuk neraka, sudah pasti masuk surga. Dosanya diampuni yang telah lewat. Sayyid waladi Adam, sayyidnya orang mulia di anak Adam. Banyak doanya, mayoritas atau yang dominan dalam doanya dua. Ya muqallibal qulub dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Berarti kalau beliau berdoa ya muqallibal qulub dan sering berdoa itu enggak merasa aman. Enggak merasa aman beliau, takut dengan sewaktu-waktu hidayah Islam itu dicabut oleh Allah. Waliyadzubillah. Saudara, kita berdoa dan sungguh-sungguh mendalami ilmu, mencari ilmu dalam syariat supaya enggak jauh dari Islam. Berguru yang benar, berguru yang tepat kepada orang-orang yang punya keahlian, yang kokoh di atas sunnah. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa saudara? Karena khawatir, mohon maaf, keluar dari Islam tidak terasa. Apa contohnya? Banyak hafal ayat, menjelaskan ayat Al-Quran, cuman tidak yakin bahwa itu firman Allah. Coba. Gak yakin Al-Quran itu firman Allah. Alias tidak percaya Al-Quran itu sabda Nabi katanya. Hadis sabda Nabi. Berarti tulisan Nabi. Ucapan seperti itu halus. Itu seperti ucapan orang Quraisy. Innama yu'allimuhu bashar taqawwalahu. Muhammad yang bikin, Muhammad yang mendengarkan dari orang lain, lalu dia tulis, lalu dia karang, dia tulis taqawwala. Sehingga oleh Allah disebutkan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau betul yang membuat Al-Quran itu Muhammad, ucapan Muhammad, dia yang bikin-bikin, maka dia akan saya putus jantungnya, urat jantungnya. Saya siksa dia, Muhammad saya siksa. Tapi Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah. Kitab yang diturunkan oleh Allah, diwahyukan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi saat ini. Ya. Ada lagi yang mengatakan cukup Al-Quran, tidak perlu hadis. Berarti nggak percaya dengan Rasulullah. Hadis sahih pun ditolak. Padahal Allah menyatakan memberikan Alkitab wal hikmah kepada Nabi Muhammad. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim.
Muhammad, saya utus kamu supaya memberikan penjelasan, perincian kepada manusia tentang Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Al-Quran tidak memuat rincian tata cara sholat. Rasulullah yang memberikan contoh tata cara sholat. Kalau tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya dengan hadis, berarti dia tidak beriman kepada Rasulullah. Kalau nggak iman kepada Rasulullah, berarti kehilangan rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, kemudian apa? Kemudian kepada para rasul. Rasulullah beriman, hilang, tidak percaya. Tidak paham bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasulullah, ambil itu. Jadikan pedoman. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Sekarang ada orang namanya mengingkari sunnah. Ingkarus sunnah. Ada lagi yang paling berbahaya, kata Rasulullah dalam beberapa hadis sahih. Akan muncul dari golongan Islam ini yang namanya para ulama menamainya dengan khawarij. Bagaimana kata Rasulullah? Yang namanya orang khawarij, wahai kalian para sahabat, kalian membandingkan solat kalian dengan solat mereka, kalah. Sahabat Rasulullah kalah solatnya. Puasa kalian kalah dengan puasa mereka. Islam, Muslim apa bukan itu? Orang solat, orang puasa. Muslim. Tapi bagaimana kata Rasulullah? Yakhrujuna minal Islam. Mereka keluar dari Islam. Bukan Muslim. Walaupun dia sholat. Walaupun dia puasa. Bahkan sahabat kalah sholatnya. Kalah puasanya. Kama takhruju asy'aratu minal ajin. Sebagaimana rambut, selembar rambut dimasukkan ke dalam adonan tepung untuk roti. Setelah ditarik, masukkan, seret ditarik, bersih. Tidak katut blas. Berarti metu tenan nih. Keluar beneran dari Islam. Apa ciri-ciri mereka? Kata Rasulullah, ciri-ciri mereka memusuhi umat Islam. Orang Islam sendiri. Membunuh umat Islam. Menghalalkan darah saudara Muslim yang lain. Dan dia bergabung dekat dengan penyembah patung. Kepada orang musyrik dekat. Orang musyrik, maka bahaya golongan-golongan seperti ini. Jangan sampai kita terjangkit penyakit ini sedikit pun. Bahaya. Merasa paling Islam sendiri. Terus mengkafirkan golongan lain. Semua pukul rata. Pokoknya orang melu aku kafir. Orang melebu golong aku gak baiat nanggone imamku kafir. Wah, ini khawarij saudara. Ini akidahnya orang khawarij. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Berhati-hati. Itu pun kita juga tetap berhati-hati dari sisi kebalikannya. Kalau kita betul melihat saudara muslim kita melakukan kesyirikan yang besar, melakukan kekufuran, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya dengan hadis Rasulullah, ya, maka ya kita juga tetap menghukumi dia bukan muslim lagi, keluar dari Islam. Ini. Jadi di akhir zaman ini saudara, bahwa fitnah itu betul-betul datang dan tampak di depan mata. Maka kita harus ekstra ikhtiar, berhati-hati, carilah ilmu. Dengarkan dari para ulama yang betul-betul punya keahlian dalam ilmu, kemudian menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama yang mu'tamad, yang mu'tabar. Ya. Jangan mengikuti tafsir-tafsir yang tidak jelas rujukannya. Ini yang kita harapkan, harus jelas rujukannya. Dari siapa yang mengatakan, ya,
Saya contohkan begini, munculnya golongan Khawarij sejak zaman dulu, salah satu penyebabnya ketika mereka mengartikan Al-Quran tidak mengikuti para ulama yang ahli. Itu masalah, itu penyebab utama. Khawarij itu mengerti Al-Quran, bahkan ada yang hafal Al-Quran. Kesalahan mereka di mana? Salah dalam mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Dia, di mana letak kesalahannya? Biasanya dia merasa bisa lalu mengartikan Al-Quran dengan semau dia. Man qala fi kitabillah bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang mengartikan kitab Allah dengan pendapat sendiri, fa asaba, kebetulan dia benar, faqad akhta, maka sungguh dia telah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan. Apalagi salah. Artinya, jadi saudara, saya contohkan satu saja. Satu, saya ulang-ulang karena ini sangat jelas. Sholatnya barisnya lurus tapi ke belakang. Lalu direnggangin 1 meter. Belakang lagi lurus. Di depan ada perempuan. Nah, di depan ada perempuan. Bahkan ada non-muslim. Beribadah bersama di situ. Setelah ditanya, pakai dalil apa sampean? Dalilnya, wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, luaskan majelis kalian. Fafsahu, maka luaskanlah. Yafsahillahu lakum, nanti Allah akan meluaskan pertolongan, rezeki, segalanya kepada kalian. Saudara, dalil ini dipakai untuk merenggangkan barisan. Padahal Rasulullah mengatakan istau, lurus, aqimu, watarasu, rapatkan barisan, al-mankib bil mankib, al-qadam bil qadam, kata Rasulullah, wala tadharu furujatin lisyayatin. Jangan kamu tinggalkan lobang-lobang, celah-celah untuk setan. Malah dipakai guyonan. Di tokoh, saudara. Saya dengar sendiri di YouTube, ada mungkin sampai sekarang. Tokoh ini orang pertama. Ya biarin toh kalau memang banyak setan yang ikut sholat di situ. Ya, biarkan, malah jadi kayak seakan dibikin ketawa-ketawa, guyonan, padahal itu sabda Nabi, hadis sahih. Jangan kalian tinggalkan lobang untuk setan. Dia mengatakan, oh, biarin aja setan biar ikut sholat sekalian. Setan yang datang itu bukan ikut sholat. Dia akan merusak sholatnya orang yang sholat. Itu makanya oleh Nabi disuruh merapatkan barisan. Ini kelihatannya sepele. Memang kita secara fikih tidak menghukumi sholatnya sah atau tidak sahnya sholat. Sah dan tidak sahnya, enggak bicara itu. Tapi berbicara bagaimana mengartikan Al-Quran semau dia. Cara Jawa nek cara kasar saya nak udelmu, udele dewe kan. Enggak bisa, enggak boleh. Seperti itu melanggar aturan. Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan kaedah bahasa yang benar, disesuaikan dengan sababun nuzulnya, disesuaikan bagaimana para sahabat ulama tabi'in atau ulama-ulama yang memang punya keahlian di bidang itu. Tidak boleh sembarangan mengartikan semau-maunya, enggak boleh. Itu namanya ra'yi. Hanya pendapat sendiri. Nanti kalau dibiarkan begitu, setiap orang akan mengartikan semau dia. Ya, mengartikan hadis semau dia. Syekh kami dulu pernah cerita di Masjidil Haram. Ada orang zaman dulu itu, setiap dia terjun ke daerah untuk berdakwah, setiap pulang bawa istri perawan. Pokoknya berapa bulan sekali ke Batu, ke daerah ke bawah, pulang bawa istri. Kamu kok dapat istri terus? Dari mana katanya?
Nah, ini kan kita melaksanakan sabda Nabi. Katanya, idza matal insan inqata anhu amaluh illa an thalathin. Kalau manusia mati, maka putus amalnya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatu jariyatin. Biasanya dibaca apa? Shadaqatun jariyatun. Sedekah yang mengalir. Artinya dia mati, sedekahnya masih terus berjalan digunakan sehingga pahalanya mengalir ke dia, namanya. Jadi setelah diidhofahkan, disambung kata-kata itu, shadaqatu jariyatin, maknanya lain. Sedekah perawan. Jadi begitu. Nah inilah saudara. Jadi pulang setiap terjun ke bawah, pulang bawa istri baru. Perawan lagi. Ternyata dalilnya itu. Pakai dalil ini. Berarti apa? Dirubah harkatnya sehingga berubah maknanya. Akhirnya apa yang dibawa setuju aja. Setiap orang itu datang sedekah perawan. Enak ustaz. Subhanallah, mempolitisir, memaknai dalil dengan salah. Sekarang ini banyak yang seperti itu. Hati-hati ya. Dalil dibaca, dimaknai lain, ujung-ujungnya uang. UUD, ujung-ujungnya duit. Masya Allah, subhanallah. Saya pernah tersesat ke golongan seperti ini, saudara. 35 tahun gak main-main. Ya, alhamdulillah Allah menyelamatkan. Maka mari kita jaga kesempurnaan Islam kita, iman kita. Malam ini kita akan menyampaikan judul pesanan ya, menghidupkan spirit kepemimpinan Islam yang adil dan bijaksana. Jadi kita sekarang masuk ke tahun baru dalam tahun Islam, tahun Hijriah. Muharramnya sudah habis apa tinggal sedikit lagi. Maka harus ada spirit baru. Dan negara kita insya Allah sebentar lagi akan ada pesta demokrasi. Katanya demokrasi itu apa? Jurdil, jujur dan adil. Jujur dan adil. Itu sudah bagus kalau adil itu Islami loh. Kalau tidak main uang, tidak main curang, betul-betul adil, itu Islami. Ya. Sekarang kita bagaimana punya keteguhan, semangat baru. Barangkali kita diqadar sebagai pemimpin. Jadi atau memilih pemimpin yang punya sifat adil dan bijaksana. Adil saudara adalah definisi adil itu kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga, kalau timbangan itu sama berat, tidak jomplang, namanya adil. Adlun, tidak memihak sana, berpihak kepada yang benar, berpihak kepada yang benar, memilih memenangkan yang benar, itu adil. Dan tidak sewenang-wenang. Itu intinya kata-kata adil seperti itu. Itulah adil. Bijaksana itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-hakim al-labib. Orang yang memiliki hikmah. Orang yang al-labib, yang cerdas, tanggap. Ya. Sehingga ketika terdapat peristiwa yang memerlukan keadilan, dia dapat memutuskan dengan baik. Itu namanya bijaksana. Orang yang cerdas, orang yang punya kebijakan luar biasa. Inilah yang kita impikan insya Allah di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Bicara masalah adil saudara, ini merupakan kewajiban setiap muslim. Apalagi dia seorang apa? Seorang pemimpin. Apalagi seorang pemimpin. Wajib adil. Jangankan pemimpin orang biasa, kita ini oleh Allah diperintahkan untuk berlaku adil. Wajib hukumnya. Berarti adil itu kewajiban.
Yang kedua, saudara, adil itu ibadah. Kenapa kok ibadah? Nanti kita akan baca dalilnya. Karena berpahala. Adil itu berpahala dan adil itu mendatangkan derajat tinggi dunia sampai akhirat. Itu adil. Kemudian di dunia ini, adil itu mendatangkan kedamaian, ketentraman. Siapa yang berlaku adil, apakah di dalam keluarga, apakah di dalam masyarakat, apakah dia sebagai hakim juru hukum, apakah dia sebagai pemimpin, maka pasti dia menebarkan ketenangan dan kedamaian. Persatuan, kedamaian, ketentraman akan muncul. Apalagi pemimpin. Pemimpin itu pertaruhannya ada pada keadilannya. Allah berfirman, Innallaha ya'murukum bil adli. Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil. Berlaku adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nas. Kamu menghukumi manusia, ya, di antara manusia, kunu ya alladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Jadilah kalian, wahai orang-orang iman, dipanggil khusus kita oleh Allah. Jadilah orang-orang yang selalu kokoh menetapi keadilan. Keadilan. Keadilan ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, telah menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha adil. Keadilan Allah itu tidak tertandingi. Allah itu maha adil. Apa contohnya? Apa buktinya? Allah tidak pernah menganiaya siapapun. Innallaha laisa bidhallamin lil abid wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhan kamu Muhammad, Rabb kamu tidak pernah menganiaya siapapun. Allah itu adil. Dalam hadis qudsi dikatakan, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya mengharamkan penganiayaan terhadap diri saya, kata Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Saya jadikan penganiayaan, ketidakadilan, ketimpangan itu saya jadikan keharaman di antara kalian. Fala tadzalamu. Fala tadzalamu. Apa bukti Allah lagi bahwa Allah bersifat adil? Ketika ada orang baik dan ada orang buruk, ada orang iman, ada orang kafir, ya, maka oleh Allah tidak disamakan. Orang baik dengan orang buruk enggak sama. Pasti balasannya berbeda. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Bahkan berapa balasannya kalau baik? 10 kali lipatnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Sedangkan keburukan dibalas seperti perbuatan buruk itu. Kalau satu-satu, bahkan kadang-kadang wa ya'fu an katsir. Banyak yang dimaafkan oleh Allah. Itu contoh sifat Allah Maha Adil. Di dunia ini derajat manusia, ini contoh keadilan dari Allah. Allah menyamakan antara yang kaya, yang miskin, yang ganteng, cantik, yang buruk muka, buruk rupa, yang pangkat, yang tidak pangkat, semua di hadapan Allah sama. Tidak ada beda. Yang membedakan apa? Yang membedakan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Maha Adil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang menjadi suri tauladan keadilan. Jadi keadilan ini saudara perlu kita rinci karena tadi saya katakan ini kewajiban
Ini ibadah kita dan ini yang mendatangkan ketentraman, kedamaian di dunia ini. Rasulullah memberikan contoh terbaik. Beliau adalah contoh terbaik. Sampai dalam ayatnya disebutkan, dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Saking wajibnya orang menetapi keadilan itu, kata Allah, tetapi keadilan itu. Kokoh kamu di atas keadilan walaupun memberatkan diri kamu. Jadi kalau kamu berlaku adil, yang kena kamu sendiri. Atau yang kena dua orang tuamu. Atau kerabatmu. Tapi kalau kamu berlaku adil, itulah keistimewaanmu sebagai orang iman. Rasulullah memberikan contoh itu. Ketika ada seorang wanita Quraisy, Makhzumiyah, Banu Makhzum, orang terkenal, tinggi pangkatnya, ayu pisan, mencuri. Akhirnya apa? Dalam hukum Islam mencuri itu hukumnya apa? Hukum potong tangan. Ketika sudah divonis hukum potong tangan, ya, karena sudah terlanjur diangkat kepada juru hukum, maka nggak bisa diturunkan lagi. Para sahabat ngeman-ngeman, ini kan orang Quraisy. Ini wanita terhormat, kenapa dipotong? Sampai Usama, cucu beliau, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Usama, ini hukum Allah. Apakah kamu akan menolong orang yang sudah kena hukum Allah? Nggak bisa, wahai Usama. Ya. Maksud mereka sahabat, Usama disuruh maju, barangkali Rasulullah membatalkan hukum itu. Apa kata Rasulullah? Lau anna Fatimata binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Nabi marah. Nabi mengatakan, seandainya yang mencuri Fatimah anaknya Muhammad, anakku, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangan dia. Subhanallah, hukum Allah. Tidak pandang bulu, adil Rasulullah. Rasul menunjukkan keadilan itu harus tegak. Harus tegak. Jangankan orang Quraisy yang lain, anakku, kata Rasulullah, jika dia melanggar dan kena hukum, saya sendiri yang akan menghukum beliau, yang akan menghukum dia. Maka saudaraku, ya, masalah keadilan ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Pada suatu saat di waktu perang Badar, malamnya perang Badar, pasukan Rasulullah itu sedikit, hanya kurang lebih 313. Ketika Rasulullah membaris pasukan, di antara pasukan itu ada namanya Sawad bin Ghaziyah, nggak pakai baju. Kemana bajunya? Nggak punya baju memang. Nggak punya alat perang, nggak pakai baju, ikut perang. Nah, padahal musuh di depan mata 3 kali lipat dan pasukannya lengkap, ya, kudanya lengkap, tombaknya lengkap, peralatannya sudah lebih canggih. Seorang iman saat itu ada yang bawa kayu. Dan sebagian dewa dia termasuk Ghaziyah ini nggak punya pedang dia, nggak punya pedang. Ketika dia berbaris, biasa sudah persiapan untuk perang, disuruh berbaris. Istau, lurus. Ghaziyah ini nggak pakai baju, muncul perutnya, apa memang perutnya besar atau memang dia kemajon. Waktu Nabi berjalan, Nabi pegang kayu, ditusuk perutnya. Istawi ya Sawad, katanya. Lurus, Sawad, mundur. Nah, namanya Nabi panglimanya saat itu. Apa kata Sawad setelah dia disusuk perutnya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau menyakiti perutku. Kata Sawad, kisos, saya tuntut balasan. Nuntut balasan. Kata Rasulullah, kamu balas saya, mau kisos saya. Iya, itu menghukum Allah. Silahkan, ini, pegang kayu ini. Saya tadi yang nusuk kamu dengan kayu ini. Apa kata Sawad? Rasulullah, tadi sampai nusuk saya, jenengan nusuk saya itu saya nggak pakai baju. Lah jenengan sekarang pakai baju. Ya harus dilepas bajunya.
dilepas oleh Rasulullah baju beliau. Setelah dilepas, Sawat tidak jadi mengkisos. Memang dia nggak mau mengkisos, nggak mau membalas. Dia hanya butuh Nabi membuka baju, terus dia peluk Nabi, dia tempelkan kulit dia dengan kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebenarnya tidak ingin mengkisos Nabi. Namun apa? Saya ingin menempelkan kulit saya dengan kulitmu, barangkali ini adalah hari terakhir dalam hidup saya. Soalnya dia yakin kalau dia mati sudah. Wong jelas yang dihadapi pedangnya landep-landep ya. Dia baju aja nggak punya, nggak pakai. Dia sudah yakin mati aku gimana. Tapi oleh Rasulullah dengan terharu itu didoakan selamat. Ternyata dia selamat walaupun nggak pakai baju. Dilindungi malaikat. Orang yang mendekat tuh tahu-tahu geblak mati. Kalau orang sekarang dibilang jurus apa itu? Nah, jurus gaib. Padahal malaikat yang membunuh. Selamat dia, tapi akhirnya. Yang kita ambil di sini bagaimana Rasulullah lahir batin keadilan itu dilaksanakan walaupun memberatkan diri sendiri, memberikan diri sendiri. Maka keadilan ini berlaku. Tidak harus menunggu menjadi panglima. Tidak harus menunggu menjadi pemimpin. Keadilan itu di segala lini, di segala bentuk kehidupan kita di mana kita berada. Di dalam keluarga, ya, Rasulullah mencontohkan atau memerintahkan untuk berlaku adil. Keluarga, anak, istri harus berlaku adil. Ada seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya ini akan menghadiahkan budak saya kepada salah satu anak saya. Sedangkan ibu anak saya ini bilang, saya enggak ridha kecuali kalau kamu minta persaksian kepada Rasulullah. Minta tanda tangan kalau sekarang. Minta pengesahan. Kata Rasulullah, akulla waladika a'taitahu mithla hadha? Apakah semua anak kamu kasih seperti ini? Kata dia, tidak. Saya enggak ngasih semuanya. Hanya anak saya satu ini. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum, berlakulah adil kepada anak-anak kamu. Katanya, berlakulah adil kepada anak kamu. Berarti keadilan itu enggak menunggu jadi pemimpin. Kepala keluarga pun juga harus berlaku adil kepada anak-anaknya, contohnya. Kepada istrinya. Barangkali ada di sini yang beristri dua atau ingin beristri dua, ketahuilah syarat mutlaknya harus bisa berlaku adil. Jangan kawan kawin naik sakarpe, enggak adilnya enggak. Nah, belum punya sudah langkung, aku terlambat enggak apa-apa, langsung papat insyaallah. Ya silahkan bersemangat, tapi ingat keadilan itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza kana 'inda ar-rajul imra'atan, siapa yang punya istri dua, falam ya'dil bainahuma, dia tidak adil di antara keduanya ini, jaa yaumal qiyamah wa shikkuhu saqitun, dia besok hari kiamat datang di padang mahsyar, wa shikkuhu saqitun, dia akan berjalan miring. Cara Jawa apa? Tengkleng apa tengkleng? Nah, tengkleng enak, tengkleng artinya cacat besok di hadapan Allah. Jangan main-main. Rasulullah memang memberikan contoh berpoligami, tapi beliau adil. Adil, tidak ada yang menyaingi keadilan beliau. Ya, istrinya 9. Berarti 9 hari sekali gilirannya. Setiap sore beliau menjumpai istrinya semuanya, dikelilingi. Tapi harinya satu hari. Tidak ada bedanya kecuali Saudah sudah sepuh, sudah tua, menyerahkan giliran harinya kepada Ibu Aisyah. Keadilan Rasulullah katakan, Rasulullah masih mengatakan, Allahumma hadza qismi, ya Allah, inilah pembagianku kepada istri-istriku. Ampunilah aku jika ada kekurangan, jika ada ketidakadaan. Padahal beliau sudah adil. Allah mau bepergian itu, beliau sampai melutre, mengundi.
Siapa di antara istrinya yang waktunya ikut? Ya, siapa? Karena rebutan semua mau ikut. 9 kalau ikut semua kan berat. Maka itulah keadilan beliau. Pernah sebagian cerita Ibu Hafsah kirim makanan ya ke tempat Ibu Aisyah ketika Nabi sedang dalam hari gilirannya Ibu Aisyah. Belum masuk oleh Ibu Aisyah sudah ditamplek dulu. Ditamplek piringnya. Jatuh pecah. Apa yang beliau lakukan? Keadilan. Yang pertama, beliau tidak tersinggung karena sudah memahami bahwa perasaan wanita memang seperti itu. Nah, beliau malah senyum, mengatakan gharat ummukum, katanya. Ibumu cemburu rek. Suruh makan, kumpulkan makanannya, sahabat disuruh makan. Lalu Ibu Aisyah nanya, apa kafarahnya? Kata Rasulullah, ini kamu pecahkan piring, berarti kamu kembalikan piring yang utuh. Kembalikan, adil. Beliau tidak emosi, tidak apa. Itulah perlakuan, itulah contoh bagaimana keadilan dalam keluarga. Apalagi sebagai kepala negara. Apalagi sebagai pejabat, pemimpin. Berat saudara di hadapan Allah kalau tidak adil. Rasulullah mengatakan, laisa min wali ummatin qallat au kathurat la ya'dulu fiha illa kabbahullahu ala wajhihi finnar. Tidak ada seorang pemimpin, apakah rakyatnya sedikit atau rakyatnya banyak, lalu dia tidak berlaku adil, kecuali Allah akan menjungkalkan wajah dia ke dalam neraka. Akan dilempar ke dalam neraka, yang tersungkur wajahnya duluan. Besok kata Rasulullah, jangankan mimpin orang banyak, mimpin 10 orang saja akan datang bangkit dari kubur maghlulan, dia akan dibelenggu oleh Allah. Ininya tangan ini diikat, dibelenggu oleh Allah. Tidak akan bisa melepasnya kecuali keadilan. La yutliquhu illal adlu. Kalau dia adil baru dilepas, kalau tidak adil bagaimana? Ya diikat terus sampai masuk neraka. Maka sebaliknya yang berlaku adil itu ibadah, itu berpahala sampai di dunia ya. Ketika kata Rasulullah, ketika ada seorang imam yang adil, maka yang meremehkan, yang mengganggu dia adalah orang munafik. Nah, itu syaratnya imam yang adil ya, imam yang adil. Kalau tidak adil ya bukan orang munafik. Besok di hadapan Allah orang-orang yang adil diletakkan di sebelah kanan Allah di atas mimbar-mimbar yang bercahaya terang. Itulah keistimewaan orang-orang yang berlaku keadilan di dunia ini. Kalau contoh keadilan para pemimpin dalam Islam sangat banyak sekali. Khalifah Umar saudara, pada saat beliau menjadi khalifah pernah ada permasalahan dengan ru'yahnya sendiri. Beliau membeli unta, tidak lama untanya sakit dan pincang. Akhirnya beliau panggil tuh yang jual unta kepada Khalifah Umar. Dia katakan, kata yang jual, saya jual ke jenengan kondisi sehat. Ya, tapi kan kamu tipu saya. Baru berapa waktu sudah pincang dan sakit hewan kamu. Akhirnya apa? Dia mengatakan, ya sudah. Kalau jenengan nggak terima, ayo kita cari orang yang bisa menghukumi di antara kita. Lalu orang ini mengajak Khalifah Umar kepada seorang tabi'i yang ahli dalam bidang menghukumi. Namanya Shuraih. Lalu beliau datang berdua ke tempat Shuraih. Katanya Khalifah Umar, kamu yang akan menghukumi antara saya dengan orang ini. Iya, kalau gitu ke rumah saya. Ke rumah saya, kata Khalifah Umar. Kata Shuraih, tidak bisa. Walaupun Anda Amirul Mukminin. Nanti akan berbahaya. Kalau ke rumah panjenengan, nanti saya bisa condong. Bisa tidak berlaku keadilan. Maka di rumah saya saja. Ketika duduk berdua di depan qadhi, juru hukum yang
belum diangkat saat itu, tapi banyak orang kalau terjadi perselisihan mesti datang ke Shuraih ini. Ketika dia duduk di depan Shuraih, ditanya, ada apa wahai Amirul Mukminin? Umar mengatakan, saya beli unta orang ini. Kemudian untanya tidak lama sakit dan pincang. Nah, saya akan kembalikan untanya, saya akan tarik balik uangnya. Kata yang orang ini, bagaimana kamu? Betul kamu jual unta seperti itu? Enggak. Ketika saya jual kepada Khalifah Umar, unta ini masih sehat. Kata Shuraih, kalau begitu Khalifah Umar, kalau begitu ya Anda tidak berhak. Kalau Anda ingin mengembalikan, ya harus mengembalikan unta dalam kondisi sehat kepada orang ini. Kalau tidak, ya harus sampean bawa unta ini. Apa kata Khalifah Umar? Ni'mal hakim anta. Sebaik-baiknya hakim adalah Anda. Khalifah Umar mencocoki, kamu adil, kamu tidak takut siapapun. Kamu menghukumi dengan benar. Bukan kok sebagai khalifah, penguasa terus marah, tidak. Justru Khalifah Umar, dari mana kamu mengambil hukum ini? Kamu kok adil seperti ini, dari mana? Dia mengatakan, saya telah belajar 17 tahun. Mempelajari Al-Quran dan hadis tentang keadilan. Kata Khalifah Umar, ya kalau begitu kamu mau enggak saya tetapkan sebagai juru hukum di kawasan Kufah. Nanti Kufah itu akan menjadi ibu kota Islam. Kata Shuraih, kalau memang Amirul Mukminin menghendaki itu, saya mau, tapi dengan syarat. Ada syarat. Harus dibangunkan tempat khusus untuk pengadilan. Dan pada saat saya mengadili, tidak boleh ada seorang pun yang ikut campur tangan, termasuk penguasa. Termasuk Anda, wahai Amirul Mukminin. Jadi tempat itu hanya dijaga oleh bala tentara yang mendukung keputusan saya. Tujuannya apa? Kalau ada bala tentara di belakang saya yang menganiaya, nanti dia akan ketakutan sehingga dia akan mengaku. Yang dianiaya dia merasa menjadi orang yang terhormat dan akan dilindungi oleh penguasa, oleh qadhi, sehingga saya bisa menghukumi dengan benar dan adil. Betul saudara? Dia akhirnya jadi qadhi sampai ke Khalifah Utsman, sampai ke Khalifah Ali. Pada saat zaman Khalifah Ali, Kufah dijadikan ibu kota Islam. Pada saat dia menjadi juru hukum, itu akhirnya sampai 60 tahun. Khalifah Ali ada kasus dengan orang Yahudi. Tameng yang berharga milik Khalifah Ali. Tameng berharga mahal, itu dicuri oleh orang Yahudi. Kata Yahudi, tameng ini milik saya. Ya sudah, kalau begitu ayo kita datang ke pengadilan. Datang di pengadilan, saudara, di depan Shuraih ditanya, wahai Amirul Mukminin, Anda yang menuduh orang ini mencuri tameng Anda. Berarti Anda harus mendatangkan 2 saksi. Ini hukum Islam. Amirul Mukminin yang Yahudi diam aja. Ya, harus datangkan 2 saksi. Kata Khalifah Ali, saya punya 2 saksi. Pertama pembantu saya, yang kedua anak saya Hasan. Kata juru hukum tadi, tidak bisa. Pembantunya boleh jadi saksi, tapi Hasan tidak bisa, karena itu masih anak samban dan dimungkinkan akan mendukung samban walaupun salah. Ini nanti terjadi ketidakadilan, maka tidak saya terima saksi Anda. Kata Khalifah Ali, kamu lancang sekali, katanya Khalifah Ali. Hasan itu Rasulullah menyatakan dia adalah rajanya atau ketuanya pemuda ahli jannah. Kata dia, kata Shuraih, itu besok di surga, wahai Amirul Mukminin. Adapun di dunia ini kita akan menjalankan hukum sesuai dengan hukum Allah. Harus ada saksi yang bisa membuktikan dan bisa menunjukkan keadilan. Akhirnya apa? Ya kalau begitu saya nggak punya, cuma 1, berarti nggak lengkap. Berarti tameng ini adalah milik Yahudi. Kata Khalifah Ali, kamu nggak percaya sama saya? Kata juru hukumnya, saya
hati saya, perasaan saya percaya kepada jenengan. Jenengan yang benar. Menurut saya, hati saya, perasaan saya. Tapi hukum menyatakan siapapun harus ada 2 saksi kalau dia menuduh. Kalau tidak, maka yang dituduh diminta sumpah. Yahudi berani bersumpah, berani dia bersumpah. Akhirnya dimenangkan Yahudi. Setelah itu Khalifah Ali pergi beranjak, kata Yahudi, ya Amirul Mukminin, khudh dir'aka. Wahai Amirul Mukminin, ambillah tameng ini milikmu, aku memang mencuri darimu. Dan aku sekarang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah agama yang adil, agama yang benar untuk diikuti. Jadi saudara, Islam itu mengajarkan apa? Keadilan, mewajibkan keadilan sampai siapapun, ya. Maka pemimpin-pemimpin Islam termasuk cicitnya Khalifah Umar, namanya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu hanya memimpin kurang lebih 2 tahun. Tapi sejarah mencatat beliau adalah satu-satunya Khalifatul Muslimin yang memenuhi yamla'ud dunya bil adli. Memenuhi dunia ini dengan keadilan. Pernah suatu saat panglima perang namanya Qutaibah itu menguasai daerah Samarkandi. Ini penutup cerita sebagai gambaran betapa Islam itu menjunjung tinggi keadilan. Menjunjung tinggi keadilan. Menguasai Samarkandi. Kalau sekarang bukan Samar teko endi. Nah, Kondi, Samarkandi. Uzbekistan. Ibu kota Uzbekistan sekarang. Itu saudara, ketika Qutaibah, panglima perang ini sudah menguasai Samarkandi itu 6 tahun. Dia sejak menguasai mulai dari zaman kekhalifahan Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz belum berkuasa. 6 tahun setelah itu baru Umar bin Abdul Aziz. Pada saat Umar bin Abdul Aziz berkuasa, datanglah perwakilan dari orang zaman dari Samarkandi. Dari Samarkandi. Datangi Umar bin Abdul Aziz. Mereka melaporkan bahwa panglima Islam yang dikirim ke sana, dia telah berlaku curang, berlaku tidak adil. Apa ketidakadilnya? Dia langsung menyerang, tidak menawarkan peperangan seperti syariat Islam yang biasanya. Islam itu kalau menyerang suatu daerah, dia menawarkan satu masuk Islam. Masuk Islam, maka aman. Menjadi saudara muslim. Kalau tidak mau Islam, berarti jadi seorang kafir yang dilindungi oleh umat Islam, namanya dhimmi, dengan menyerahkan pajak. Kalau menolak yang kedua ini, baru perang. Siapa yang menang, dia yang berkuasa. Baru perang. Jadi ada 3. Kata orang Samarkandi, perwakilan, dia tidak melakukan itu. Dia datang kepada kami, langsung menyerang dan langsung menguasai. Sudah 6 tahun saudara. Negara itu menjadi negara maju, negara yang damai, ya, karena Islam berkuasa 6 tahun. Tapi setelah 6 tahun mereka lapor kepada Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz, ya sudah, saya serahkan keputusannya kepada juru hukum yang ada di sana, kepada hakim yang ada di sana. Hakimnya diambilkan yang kira-kira hakim yang tidak bolos sono bolos sini, yang tengah-tengah. Diambillah seorang juru hukum, dipanggillah Qutaibah ini sebagai panglima perang. Nah, ditanya betul yang lapor dari Samarkandi disaksikan dengan pemimpin oleh Samarkandi, disaksikan, ditanyakan, apa betul Anda langsung menyerang tanpa ada penawaran? Kata Qutaibah, peperangan itu memang harus ada siasat, katanya. Sedangkan negara-negara sekitar Samarkandi ini semuanya menolak Islam dan menolak pajak, tidak mau jadi kafir dhimmi, dan semua perang tapi ditaklukkan. Samarkandi ini yang paling besar, negara ini paling besar. Kemungkinan juga akan seperti itu. Berarti kemungkinan kamu. Jadi masuk langsung kamu serang. Berarti Anda salah. Anda telah melanggar
syariat atau hukum atau aturan perang dalam Islam. Kalau begitu saya putuskan, kata hakim, bahwa semua umat Islam yang ada di Samarkandi ini, baik dia panglima, baik dia orang-orang kaya yang sudah bisnis di dunia, siapapun harus keluar dari Samarkandi. Harus keluar. Akhirnya apa saudara? Ya, mereka berbondong-bondong, mereka mengikuti keputusan dari hakim ini. Sehingga orang Samarkandi merasa heran. Islam segitu adilnya. Tanpa saksi, tanpa ini sudah ada iktiraf, pengakuan, langsung diputuskan harus keluar dari Samarkandi. Bala tentara yang ribuan semua keluar, beranjak akan pindah tempat ke tempat yang lain, meninggalkan Samarkandi. Sehingga Samarkandi saat itu menjadi sepi, ya, dan penduduk di situ sudah kadung, walaupun mereka nggak memeluk Islam, tapi mengerti bagaimana keadilan dan belas kasih umat Islam. Mereka menangis, mereka ditinggalkan. Akhirnya yang terjadi apa saudara? Setelah mereka keluar di pinggiran kota, semua rakyat Samarkandi bersama pemimpinnya keluar mengejar mereka sambil meneriakkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tercatat masyhur dalam sejarah. Judulnya keadilan Islam. Keadilan Islam membawa rahmatan lil alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan salah pilih pemimpin. Saya tidak kampanye. Saya tidak memilih siapa-siapa. Tapi kita harus mandiri memilih pemimpin yang adil. Karena keadilan itu akan membawa berkah. Keadilan itu akan membawa kedamaian. Keadilan itu akan membawa persatuan. Keadilan itu akan membawa pertolongan, kemajuan, ekonomi, dan lain-lain. Kemakmuran akan datang dengan keadilan. Semoga Allah memberkahi negara kita, memberikan pemimpin yang bisa adil, rafiq, dan rahmat kepada semua rakyat, dan berjuang untuk memajukan ekonomi maupun keamanan dan ketentraman rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Hadza wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada pertanyaan? Nah, sampun ya. Alhamdulillah, insyaallah cukup pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.